Kita masih membahas tentang tafsiran dari surah Al-Fatihah. Kita sampai ke bab Al-Balaghatu. Ya, Al-Balaghatu. Al-Balaghatu artinya sastra Arab. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tafsiran surat Al-Fatihah dengan menggunakan pendekatan analisa kesastraan atau disebut dengan tahlilul balaghah. Nah, yang pertama di sini Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan dari aspek tafsir pendekatan analisis kesastraan diawali dengan lafaz alhamdulillah. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, alhamdulillah ini kita kenal dengan sebutan al-mubtada dan khobar. Al-mubtada itu setiap kata benda di awal kalimat disebut mubtada. Kata benda di awal kalimat disebut dengan mubtada. Setelah mubtada disebut dengan khobar, menginformasikan daripada penjelasan dari mubtada tersebut. Nah, di suratul Fatihah diawali dengan alhamdulillah, maka alhamdu mubtada, lillah adalah khobar berupa syibhul jumlah karena terdiri dari harfu jar dengan majrur. Nah, itu secara nahwu. Kalau secara balaghah berbeda. Diistilahkan al-jumlatu khobariyah. Al-jumlatu khobariyatun lafdan insya'iyatun ma'nan. Nah, disebut dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah ini di dalam pendekatan ilmu balaghah dia masuk kepada ilmu ma'ani. Ilmu al-ma'ani. Nah, di dalam kajian ilmu al-ma'ani dilihat dari sisi susunan kalimat itu dibagi dua. Ada yang pertama disebut al-kalamu al-khabari. Ada yang kedua disebut al-kalamu al-insya'i. Nah, terbagi dua. Al-kalamu al-khabari dijelaskan oleh pakar balaghah, artinya secara terminologi mahtamala as-sidqa wal kidhba atau al-kadhiba. Ya, mahtamala as-sidqa wal kadhiba. Huruf ma di situ artinya kalimat. Jadi kalau al-kalamu al-khabari maknanya adalah secara etimologi dan juga secara terminologi khususnya itu artinya kalimat yang mengandung makna jujur dan dusta. Artinya di dalam kalimat tersebut ada potensi informasi itu benar, ada juga potensi informasi itu bohong. Itu disebut dengan al-kalamu al-khabari. Nah, al-kalamu al-khabari ini kalau dinisbatkan di dalam firman alhamdulillah, maka tentu saja tidak mungkin ada potensi kebohongan. Pasti semuanya benar. Sehingga di dalam tafsir disebutkan di sini al-jumlatu khabariyatun lafdan insya'iyatun ma'nan. Nah, dia bentuk jumlah khobariyah. Tadi khobariyah definisinya semua kalimat yang mengandung makna atau berpotensi memberikan informasi itu benar ataupun bohong. Itu arti al-kalam al-khabari. Tapi jika dinisbatkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, maka tentu saja dia tidak mungkin mengandung potensi bohong. Karena sifatnya wahyu. Maka dikatakan di sini secara susunan kalimat, struktur kalimat, dia adalah khobariyah secara lafaz, namun maknanya insya'iyah. Nah, insya'iyah itu lawan daripada khobariyah. Kalau kita sebut antonimnya, ya, ada sinonim persamaan kata, ada antonim lawan kata. Nah, kalamul insya'iyah lawan daripada al-kalamu
khobari. Kalamu insya'i lawan dari al-kalamu khobari. Artinya apa? Ini walaupun secara struktur kalimat bentuknya al-kalamu al-khobari, tapi maknanya itu al-kalamu insya'i. Yang kalamu insya'i itu tidak terkandung makna jujur ataupun bohong. Dia tidak ada unsur itu. Berbeda dengan al-kalamu al-khobari, bisa kemungkinan itu adalah benar, jujur, bisa kemungkinan itu adalah bohong. Nah, di dalam lafaz alhamdulillah tentu saja maknanya insya'i, tidak ada unsur kebohongan. Memang Allah berhak memiliki segala pujian. Nah, itu dari struktur bahasa yang menggunakan pendekatan kesastraan atau disebut dengan al-balaghah. Jadi ilmu balaghah itu membahas 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. 3 itu digabungkan disebut dengan ilmu balaghah. Nah, yang menarik di sini, walaupun struktur kalimatnya itu berupa mubtada khobar, atau dalam ilmu balaghah al-jumlatu al-khobariyah, tapi maknanya itu adalah qulu alhamdulillah. Makna kata perintah. Artinya bacalah dan sebutlah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa hiya mufidatun liqasril hamd alaihi ta'ala kagaulihim al-karamu fil Arab. Dia mengandung makna qasar. Qasar itu pengkhususan. Masuk ke dalam ilmu ma'ani. Ya, qasar artinya pengkhususan. Artinya dikhususkan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah di dalam Arab, bangsa Arab memiliki satu pepatah, al-karam fil Arab, kedermawanan dimiliki oleh bangsa Arab. Itu sama dengan alhamdulillah secara struktur bahasa dan pendekatan kesastraan. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya alhamdulillah, dia adalah al-jumlatu khobariyah lafdan, tapi maknanya adalah insya'iyah. Maknanya insya'iyah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fihi iltifatun minal ghaibati ilal khitab. Walau jaral kalamu 'alal asli laqala iyyahu na'budu. Nah, lafaz atau kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung makna iltifat, peralihan kata ganti. Kalau kita perhatikan di awal, itu kata gantinya huwa, dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kata gantinya dia kepada Allah. Tapi ketika berpindah ke kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari dia menjadi kamu, itu namanya apa? Iltifat, perpindahan kata ganti. Ya, makanya ini kalau dikaji sangat dalam maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pernah sebut salah satu ulama bernama Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau menjelaskan kalimat tersebut, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi satu kitab yang sangat tebal, ya, hampir 1000 lembar, hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab tersebut berjudul Madarijus Salikin. Ya, artinya sangat dalam makna tersebut. Jadi pergantian dari huwa ke anta. Huwa dia Allah, jadi kamu Allah. Itu namanya iltifat, dari ghaib ke khitab. Kalau mau mengikuti susunan struktur kata yang asli, walau jaral kalam alal asli laqala iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nah, harusnya begitu. Kepadanya lah kami beribadah dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Tapi ada rahasia di situ. Kenapa terjadi iltifat? Karena di dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan suratul Fatihah, ketika seorang hamba dia sholat, dia sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khitab, kamu itu berarti ada di hadapan kita.
Kita berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Akan tetapi di dunia ini kita dihijab oleh Allah sehingga Allah taala tidak kelihatan oleh mata telanjang kita di dunia ini. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ja'far Shadiq di dalam salah satu ucapan beliau. Beliau mengatakan innallaha ta'ala yatajalla li'ibadihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan hambanya di saat membaca firman-Nya, akan tetapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihatnya di dunia. Tapi insyaallah di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iltifat namanya. Dan di dalam kaidah struktur bahasanya ini namanya maf'ul muqaddam. Objeknya didahulukan. Biasanya di dalam struktur bahasa Arab itu ada kata kerja, ada subjek, pelaku, ada objek. Objek biasanya dalam bahasa Arab di belakang. Tapi di dalam kalimat tersebut objeknya di awal. Maknanya qasar. Di dalam ilmu ma'ani disebut uslub qasar. Diartikan hanya. Jadi khusus kepada Allah, kamu. Jadi ibadah itu hanya khusus kepada Allah. Namanya uslub qasar. Di dalam kitab Al-Jauharu Maknun yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Akhdari, kemudian disyarahi oleh Syekh Ad-Damanhuri berjudul Hilyatul Lubil Masun. Mereka menyatakan definisi qasar itu artinya adalah takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsus. Mengkhususkan sesuatu dengan metode yang khusus. Artinya qasar itu dia membatasi. Dia bentuknya bisa dengan mendahulukan maf'ul dan mendahulukan khobar. Itu pasti maknanya qasar, khusus. Atau ada adat qasar yaitu berupa huruf innama. Sebagaimana dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama, hanya orang berilmu. Itu berarti terbatas saja kepada rasa takut kepada Allah hanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan hanya tergantung dengan niat. Nah, innama itu namanya adat qasar. Maknanya qasar, dikhususkan. Ada juga huruf lainnya yaitu nafi dan istisna. Seperti wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Atau di ayat yang lain kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Nah, itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur itu namanya qasar. Ada nafi dan ada istisna. Artinya dibatasi tuh. Seperti juga la ilaha illallah. Itu artinya ilah Allah. Tuhan itu adalah Allah, selesai. Itu. La ilaha illallah. Kemudian wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Ya, tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan sanda gurau. Nah, ini uslub namanya uslub qasar, mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu menggunakan cara yang khusus. Dia masuk ke ilmu ma'ani, masuk kepada ilmu ma'ani. Kemudian dikatakan di sini artinya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika kita menggunakan pendekatan kesastraan Arab, yaitu la na'budu siwaka. Artinya kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Itu makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan la nasta'in siwaka. Kami tidak minta tolong kecuali hanya padamu. Tapi ada satu bab namanya bab tawassul. Allah memberikan jalan lewat tawassul, perantara. Itu juga atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perantara tawassul itu adalah bagian atau jalan untuk bisa meraih
pertolongan dari Allah Ta'ala lewat satu jalan yang namanya tawassul. Semua itu ada perantara. Kita sholat kepada Allah ada perantara, tidak langsung. Mana? Kiblat, Ka'bah. Tapi kita menyembah bukan ke Ka'bah, ke Allah. Itu hanya perantara. Itu. Kemudian juga kita ketika sujud dikatakan Allah dekat kepada kita di saat sujud. Dekatnya kita kepada Allah saat sujud bukan Allah ada di situ. Itu perantara saja. Posisi sujud perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya tawassul, bab perantara. Nah, kita mengenal Allah ada perantara. Apa? Para nabi, para rasul. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Seandainya tidak ada perantara, kita tidak akan kenal Allah Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana cara wudu. Kita tidak tahu bagaimana cara sholat. Kita tidak tahu bagaimana zakat. Kita tidak tahu bagaimana cara berpuasa. Kita tidak tahu bagaimana cara berhaji. Maka Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Khudzu anni manasikakum. Ambil dariku cara berhaji kalian. Jadi para nabi, para rasul itu perantara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus ada wasilah, ada perantara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, qala fil bahril muhit. Nah, ini berkata di kitab Bahril Muhit. Ini kitab tafsir yang lumayan tebal, 22 jilid. Karya ulama bernama Abi Hayyan Al-Andalusi, lahir tahun 654 Hijriah, wafat 745 Hijriah. Tafsir ini menggunakan pendekatan tafsir biroi dan juga tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir biroi itu pendekatan ilmu pengetahuan baik dari sisi bahasa, kesastraan, itu biroi, dan juga bil ma'thur menggunakan riwayat-riwayat. Nah, ini beliau membahas tentang kesastraan dan kefasihan daripada suratul Fatihah. Yang pertama kata beliau, al-awwalu husnul iftitah wa bara'atul matla'. Ini surat Fatihah di bagian awal firmannya itu sangat indah pembukaannya. Sangat mahir dan sangat elegan di dalam penyampaian kalimatnya di awal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu keindahan yang luar biasa. Diawali dengan nama Allah. Jadi kalau kita urut Al-Quran, paling awalnya firman di dalam Al-Quran berdasarkan urutan surat, yaitu menyebut nama Allah. Paling akhirnya menyebut dengan lafaz manusia. Surat An-Nas, ya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya manusia diberikan keistimewaan khusus sebagai makhluk yang bisa mengenal Allah Ta'ala lewat perantara para nabi, para rasul. Jadi manusia itu derajatnya paling mulia dari semua makhluk. Makanya Allah awali surat Fatihah nama Allah. Allah tutup Al-Quran dengan nama manusia, An-Nas, dari sisi sosiologinya, sosial An-Nas. Nah, maka para nabi, para rasul tidak ada dari bangsa malaikat. Para nabi, para rasul tidak ada dari bangsa jin. Tapi nabi, para rasul khusus dari kalangan manusia. Itu sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ini yang pertama kata Imam Abul Hayy Al-Andalusi. Jadi keindahan di dalam pembukaan di surat Fatihah. Yang kedua, al-mubalaghatu fi tsana'i li ifadati al-istighraq. Nah, yang kedua, pujian yang sangat tinggi disematkan kepada Allah Ta'ala dengan menambahkan lafaz alif lam di dalam kata hamd. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya istighraq. Apa itu istighraq? Segala. Jadi kalau diterjemahkan, bukan pujian itu milik Allah, tapi kita harus tambahkan apa? Segala puji milik Allah. Itu segala itu diterjemahkan lewat lafaz alif lam tadi. Alhamdulillah disebutkan di dalam ilmu bahasa al-istighraq, disebut al-istighraq. Dia punya makna segala. Yang ketiga, talwinul khitab.
Ithigatuhu al-khabar wa ma'nahu al-amr ay qulu alhamdulillah. Ya, punya variasi di dalam firman tersebut, dalam khitab tersebut. Sigotnya khobar, tapi maknanya kata perintah, yaitu alhamdulillah. Itu bentuknya adalah jumlah khobariyah, tapi maknanya perintah untuk kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bilhamdulillah fa huwa aqta. Fi riwayatin ukhra. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa setiap perkara yang baik tidak diawali dengan alhamdulillah, maka terputus keberkahannya. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain basmalah. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain juga disebut dengan hamdalah. Nah, ini disebut dengan al-mubalaghatu fi tsana. Yang ketiga talwin khitab sudah, yaitu variasi di dalam khitabnya. Yang keempat al-ikhtisas fi qaulihi lillah. Yang keempat kekhususan di dalam firman Allah dengan lafaz lillah. Nah, lillah ini secara khusus pujian itu, kemuliaan itu secara khusus disematkan hanya kepada Allah. Nanti ada kemuliaan lain, para nabi, para rasul, itu yang beri Allah. Jadi Allah yang memberikan kemuliaan itu, tapi semua kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan derajat paling mulia daripada seluruh manusia adalah para nabi, para rasul. Dia mencakup lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari bangsa jin, lebih mulia dari alam semesta, yaitu mereka para nabi, para rasul. Kemudian dari mereka semua yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-khamis, yang kelima, al-hadfu ka hazfi sirat min qawlihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini yang kelima, menghapus kata sirat. Dia masuk di ilmu bayan, namanya al-isti'arah. Al-isti'arah itu artinya isti'malu lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Menggunakan lafaz tapi maknanya bukan makna letterlock, tapi makna kiasan. Jadi kalau diartikan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya bukan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan artinya jalan yang lurus, tapi itu ada makna di balik itu. Makna isti'arahnya apa? Ihdina al-islam kasiratil mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada agama Islam seperti jalan yang lurus. Jadi dituju di situ agama Islam atau dinil haq, agama yang hak. Dia masuk kepada ilmu balaghah dalam bab namanya bab isti'arah. Bab isti'arah ilmunya ilmu bayan. Ilmu bayan itu membahas 3 saja. At-tashbih, penyerupaan. Anta syamsun, anta badrun, itu tashbih. Engkau matahari, engkau rembulan. Engkau di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diserupakan. Biasa pakai huruf kaf. Anta kasyamsi, anta kalbadr. Nah, tapi kalau huruf kafnya dibuang, maknanya lebih kuat. Artinya Nabi Muhammad lebih indah dari matahari. Ya, bulan Nabi Muhammad lebih indah daripada rembulan itu. Tapi kalau pakai kaf, berarti yang matahari itu lebih indah. Pakai kaf seperti, kata seperti itu berarti bulan lebih indah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, huruf kafnya dibuang. Dia tashbih tapi tanpa huruf kaf. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau rembulan. Artinya engkau wahai Nabi Muhammad lebih indah dan lebih terang cahayanya dari matahari. Engkau wahai Nabi Muhammad lebih indah dan lebih terang daripada rembulan. Nah, itu disebut dengan bab al-isti'arah. Dia bahas tashbih, majasi dan kinayah. Majasi nanti terbagi 2, ada majasi lugawi, ada majasi al-agli. Majasi lugawi ini dibagi 2 lagi, namanya al-isti'arah dan majas mursal. Nah, majas mursal. Nah, ihdinas siratal mustaqim isti'arah, meminjam kata tapi maknanya berbeda dengan lafaz gitu. Ada yang dibuang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya tunjukkanlah kami kepada agama yang benar. Agama yang benar itu seperti jalan yang lurus. Atau tunjukkanlah kami kepada agama Islam. Agama Islam itu seperti jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Muncul pertanyaan. Ditafsirkan dengan firman di surat An-Nisa. Dalam kitab Adwa'ul Bayan karya Syekh Muhammad Amin Shinkiti, ya, berjudul Adwa'ul Bayan. Kemudian kitab karya Syekh Al-Biqai berjudul Nazmud Durar fit Tanasubil Ayati wa Suwar.
Di situ dijelaskan makna daripada jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, itu ditafsirkan menggunakan ayat Al-Qur'an juga di surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan yang pernah Allah berikan nikmat pada mereka, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka adalah jalannya para nabi, para aulia, para syuhada, para sholihin. Itu makna daripada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kemudian yang keenam, at-taqdimu wa takhir. Di dalam surat Fatihah ada yang namanya mendahulukan dan mengakhirkan, seperti lafaz iyyaka na'budu. Kemudian yang kedelapan as-sabi' at-tasrihu ba'dal ibham. Ya, yang ketujuh as-sabi' yang ketujuh penjelasan setelah ibham, satu hal yang samar. Jadi kalau kita lihat di surat Fatihah as-siratal mustaqim itu masih samar-samar. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Baru Allah jawab sendiri di dalam Al-Qur'an di surat Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu penjelasan tasrih namanya. Kemudian rinciannya di surat An-Nisa. Jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, yaitu jalannya para nabi, para aulia, para syuhada, para sholihin. Namanya at-tasrihu ba'dal ibham dalam istilah kesastraan. Yang ats-tsamin, yang kedelapan, al-iltifat fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu pergantian domir. Tadi sudah dijelaskan. Dari huwa menjadi anta. Ya, dari dia menjadi kamu. Itu namanya al-iltifat. At-tasi', yang kesembilan, talabu syai'i wal muradu bihi dawamuhu wastimraruhu fi ihdinas siratal mustaqim ay tsabbitna alaihi. Yang kesembilan yaitu ada tuntutan, meminta, memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Jadi lafaz ihdinas siratal mustaqim itu maknanya istimrar. Bukan satu kali, tapi terus menerus. Kalau kita terjemahkan secara bebas, ya Allah, tolong berikan selalu kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Itu arti aslinya tuh. Berikan kami selalu, senantiasa ke jalan yang lurus. Tsabbitna alaih, teguhkan kami di atas agama yang lurus tersebut, yaitu agama Islam. Sesuai dengan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu maknanya kita meminta istimrar agar hidayah dan nikmat tersebut dia berkesinambung, dia berjalan terus menerus. Al-ashir, yang terakhir, yang ke-10 dari sisi sastra, namanya as-saja al-mutawaza. Nah, as-saja ini artinya huwa tawafuq fasilataini fi harfil akhir, yaitu kecocokan dua pemisah di huruf yang akhir. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia sebutnya sajak. Ya, di belakangnya itu hurufnya sama. Nah, itu di surat Fatihah ada, tapi namanya sajak mutawaza. Tidak persis hurufnya sama, tapi suara yang keluar mirip. Nah, contoh di sini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu mirip. Siratal Mustaqim, mim di belakang. Ar-Rahman Ar-Rahim, mim juga di belakang. Nasta'in, huruf nun. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia mirip di akhirnya tuh. Namanya sajak mutawaza. Kalau sama itu sajak umumnya. Huruf belakangnya itu sama. Seperti hadis Nabi. Ketika orang sedekah di pagi hari ada malaikat berdoa. Itu doanya malaikat menggunakan sajak. Allahumma a'ti munfika, ya munfiqa khalafa, wa a'ti mumsika talafa. Nah, di belakang fa semua. Ya, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, wa a'ti mumsika
talafa itu sajak yang umumnya, hurufnya sama di belakang. Itu keindahan di dalam kesastraan, di dalam bahasa Arab, yang artinya Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak di pagi hari itu khalafa, ganti yang berlipat ganda. Wa a'ti mumsika talafa, dan berikanlah orang yang selalu kikir di dalam menahan rizkinya talafa, kerugian dan kebangkrutan. Itu doanya malaikat menggunakan sajak. Itu salah satu contoh sajak di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut hadis Rasulullah itu keliru. Yang benar hadis Rasulullah Muhammadin hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kita lagi bahas masalah kebahasaan, jadi lafaz juga tidak boleh salah. Ya, kalau dalam bahasa Arab salah kalau saya bilang hadis Rasulullah, itu salah. Karena dia al-idhafah, ya, mudhafun ilaih, dua kata benda digabung menjadi satu. Itu di belakangnya harus dibaca kasroh. Jadi harus hadithu Rasulillah. Kemudian jadi badal Rasulillah, badalnya ngikut kepada Rasulillah Muhammadin. Nah, begitu. Ya, kayak seperti sebut maulud atau maulid, sama maulid sama, tapi keterangannya beda. Kalau maulud yang lahir, anak, itu Nabi Muhammad. Kalau maulid waktu dan tempat lahirnya. Nah, kalau kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad, kita bacanya menggunakan struktur bahasa Arab, bukan maulid Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad, tapi maulid Nabi Muhammadin. Bukan maulid Nabi Muhammadun. Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada 10 tahlilul balaghah, ya, analisis kesastraan di dalam suratul Fatihah.